Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Aceh memusnahkan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat hampir 60 kg. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Aceh memusnahkan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat hampir 60 kg di kantor BNN Provinsi Aceh Kamis 5 Maret 2026. Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap aparat. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika dalam jumlah besar. Pada Rabu 4 Februari 2026, sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, petugas BNN Provinsi Aceh mengamankan tersangka Basri bin Zainal Abidin di dalam kendaraan umum jenis L300 di Jalan Lintas Banda Aceh Medan, tepatnya di Kelurahan Kulukuta, Kecamatan Kutablan, Kabupaten Biren. Hasil pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan pada 23 Februari 2026 juga memastikan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina atau sabu. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Teddy Tabrani SIK MSI, menyebut BNN menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, dan kerjasama lintas sektor. BNN menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, serta kerjasama lintas sektor guna melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Keberhasilan pengungkapan kasus ini telah menyelamatkan lebih kurang 240 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba serta menghemat biaya rehabilitasi sebesar 78,5 miliar. Dari total barang bukti yang disita seberat 59.957,13 gram, sebanyak 64 gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Sementara itu sebanyak 59,893,13 gram dimusnahkan oleh BNN Provinsi Aceh dengan cara mencampur semua barang bukti sabu dengan pasir dan semen. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Aceh salurkan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok sektor pertanian, peternakan, dan garam wilayah Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Aceh melaksanakan seremonial serah terima program implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah PI Kekda dalam bentuk penyerahan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok sektor pertanian, peternakan, dan garam wilayah Aceh Besar. Kegiatan ini berpusat di Edi Kandang, Gampung atau Desa Cotbada, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh Agus Kusaini memastikan pihaknya siap memberi dukungan untuk mewujudkan swasembada pangan di masing-masing daerah. Ada di tempatnya Bang Edi ini bisa kembang jadi ya skala industri lah untuk membuat pakannya itu. Dan juga kami juga berharap Bang Edi bersedia untuk melakukan pendampingan ke kelompok-kelompok lain agar makin banyak kandang-kandang ayam atau peternak ayam petelur yang tumbuh di Aceh Besar. Harapan kami paling tidak mencukupi kebutuhan Aceh Besar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, T. Robi Irza menyampaikan apresiasi atas dukungan BI dalam mendorong ekonomi masyarakat. Pihaknya berharap pendampingan dapat berkelanjutan sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan produksi dan penyebarluasan pasar. Kita harus melakukan 4 hal konkret terkait dengan pasca seremonial ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan penyebarluasan komoditas unggulan ya berbasis wilayah. Hari ini kita berhasil di sektor peternakan. Ini harus kita sebarkan
banyak potensi-potensi sumber daya Aceh yang bisa kita jadikan objek kegiatan seperti ini. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Syukri Ajalil turut menyampaikan harapan semakin banyak usaha pertanian, peternakan hingga garam yang berkembang sehingga dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Aceh Besar dan sekitarnya. Mudah-mudahan bantuan dan kontribusi ini bukan hanya hari ini, tapi akan tetap berlanjut untuk masa-masa yang akan datang dari berbagai sektor untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh Besar. Edi selaku pemilik usaha ayam petelur yang merupakan kelompok andalan ternak mandiri menyampaikan saat ini populasi ayam yang dimilikinya mencapai 16.000 dengan produksi 6.000 telur per hari. Ya, kita mulai di tahun 2013 ya. Sebelum itu kita ada belajar ke Padang, tumbuh 5 tahun di sana baru kita pulang. Keberadaan usaha yang dibangun sejak tahun 2013 kini mampu memberi lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, termasuk berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan telur, serta melakukan pembinaan bagi kelompok lain dalam pengembangan usaha ayam petelur. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Masyarakat rela antri panjang di SPBU Pondok Baru demi mendapatkan bahan bakar minyak. Panik buying terjadi karena informasi akan terjadi kelangkaan BBM di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Setelah informasi akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di Indonesia viral, masyarakat benar meriah mulai panik. Antrian panjang ba'da sholat Isya dan Tarawih sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat pada Rabu 4 Maret 2026 kemarin terjadi di SPBU Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Antrian terjadi cukup panjang dari dua arah yang berbeda, dengan panjang antrian mencapai sedikitnya sejauh 1 km hingga Kamis 5 Maret 2026 pagi. Salah satu warga, Joko, mengaku membutuhkan BBM untuk kebutuhan transportasi demi berangkat mengajar ke satuan pendidikan. Sementara itu warga lainnya, Harmi, menyebut ia dan keluarga sengaja datang ke lokasi SPBU dengan membawa kendaraan roda 2 sejak pukul 3:30 waktu Indonesia Barat atau sebelum sahur. Karena kita perlu waspada ya Pak ya, untuk mengantisipasi minyak habis di Bener Meriah. Dari sosial media Pak, kita perlu, sebenarnya ini untuk antisipasi, bukan itu karena pernah trauma akibat bencana Pak. Menurutnya, trauma kelangkaan BBM dan logistik saat terjadi bencana akhir tahun lalu masih sangat terasa, sehingga panik buying terjadi di tengah masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Pemerintah Aceh Tengah umumkan stok BBM hingga Idul Fitri aman dan tercukupi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Stok BBM di Takengon, Aceh Tengah dilaporkan aman dan tercukupi jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Informasi ini disampaikan Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal melalui laman resmi Kominfo pada Kamis pagi. Kamal menyebut berdasarkan informasi dari SPBM Aceh 2 PT Pertamina Patraniaga, ada kapal yang baru sandar berisikan BBM untuk memenuhi kebutuhan jelang Idul Fitri. Untuk wilayah distribusi Depot Luxmawe yang membawahi Aceh Tengah dilaporkan terdapat stok jenis Pertamax 1.000 ton lebih, Pertalite 4.000 ton lebih, dan biosolar 2.000 ton lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap warga Aceh Tengah yang kami hormati, terkait dengan ketersediaan BBM, berdasarkan informasi dari SBM Aceh 2 Fuel PT Pertamina Patraniaga, dapat kami sampaikan bahwa kondisi saat ini terdapat kapal yang baru sandar membawa BBM untuk memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk wilayah distribusi Depot Luxmawe, termasuk Kabupaten Aceh Tengah di dalamnya. Stok di depot saat ini, Pertamax ada 1.340.000 liter, kemudian Pertalite ada 4.360.000 liter, dan solar ada 2.300.000 liter. Dengan demikian, insya Allah stok BBM dalam kondisi aman. Diharapkan kepada masyarakat
tidak perlu panik buying karena distribusi BBM ke Aceh Tengah akan dilakukan setiap hari. Demikian, terima kasih. Sementara amatan RRI di SPBU Nunang, SPBU Lemah, dan Tansaril, warga sudah antri panjang sejak Kamis pada subuh. Bahkan warga mencari alternatif dengan mengisi BBM eceran dengan harga jual Rp20.000 per liter jenis Pertamax. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Pendengar, volume sampah di Kota Sabang meningkat signifikan selama bulan Ramadan, seiring bertambahnya aktivitas belanja dan konsumsi masyarakat. Peningkatan tersebut terutama didominasi sampah plastik dari kawasan pasar dan pemukiman warga. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria. Volume sampah di Kota Sabang selama bulan Ramadan mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya aktivitas belanja dan konsumsi masyarakat saat berbuka puasa. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sabang Muhammad Hendrik Friasayani mengatakan, jenis sampah yang dominan selama Ramadan masih didominasi plastik. Namun sampah organik juga mengalami peningkatan meski tidak seluruhnya terangkut oleh petugas. Sampahnya lebih meningkat daripada hari biasa. Kan di selama Ramadan ini kan banyak kita nih konsumsi di waktu buka puasa, di banyak masyarakat kita belanja secara mungkin lebih daripada yang biasanya. Jadi sampah yang paling banyak ya sampah plastik, tapi sampah organik juga banyak. Cuman itulah kita nggak semua mengangkat sampah organik, jadi kita nggak tahu berapa banyak sampah organik yang timbul. Satu hari ya sekitar 15 ton. Ia menjelaskan kawasan pasar dan pemukiman menjadi titik dengan volume sampah tertinggi selama bulan puasa. Untuk menyesuaikan kondisi petugas yang berpuasa, jadwal pengangkutan sampah dialihkan setelah sholat subuh hingga sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Angkatnya setelah sholat subuh gitu, jadi setelah jam 6 mereka keluar, mungkin jam 9 mereka sudah selesai gitu. Biasa kita ada 10 itu yang truk ditambah dengan truk kecil. Sekitar 13 Pak, kalau nggak salah, 13 total armada kita yang turun. Kita memang dibagi, Bu. Kalau yang untuk truk itu sekitar 60 orang. Kalau kan kita ada proses 100 lebih nih, dibagi untuk yang tukang sapu, yang juga taman, yang untuk tenaga truk sekitar 60 orang. Meski terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja dibanding tahun sebelumnya, pihaknya memastikan pelayanan kebersihan tetap berjalan optimal. Dari total sekitar 100 personel yang tersedia, sebagian bertugas di armada pengangkut dan sisanya disiagakan untuk penyapuan jalan. Hendrik berharap masyarakat turut berperan aktif menjaga kebersihan selama Ramadan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Partisipasi warga dinilai sangat membantu petugas dalam menjaga kebersihan dan mengurangi beban pengelolaan sampah di Kota Sabang. Diah Novitaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten atau APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026 ditargetkan mencapai Rp832 miliar. Bupati mengharapkan segera mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari anggota Dewan. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus. Pemerintah eksekutif dan legislatif kembali membahas rancangan kanun anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Rakan APBK tahun anggaran 2026 Selasa 3 Maret 2026. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyen menyampaikan pengantar nota keuangan Rakan APBK Aceh Singkil tahun 2026 menyebutkan bahwa pendapatan daerah Aceh Singkil direncanakan sebesar 832 miliar lebih. Jika melihat angka ini tercatat mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
yakni mencapai sebesar 849 miliar lebih. Oyon menyampaikan bahwa target pendapatan daerah yang mungkin diperoleh pada tahun ini sebesar 832 miliar lebih. Udah dekat, mau inginnya kita cepat dibahas sebenarnya. Dan sudah diputuskan tadi tanggal 30 Maret. Itu baru mulai dibahas. Disahkan Pak ya? Segera disahkan Pak. Ya udah tadi belakangnya dari ketok palunya tadi, ya kan, diskor sampai nanti dibahas ya tanggal 30 Maret 2026. Kemudian, Oyen menambahkan bahwa pendapatan daerah Aceh Singkil tahun anggaran 2026 itu terdiri dari sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang ditargetkan mencapai sebesar 88 miliar lebih. Terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar 19 miliar lebih, kemudian retribusi daerah senilai 10 miliar lebih, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2 miliar lebih, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan tahun ini sebesar mencapai 56 miliar lebih. Kemudian untuk pendapatan daerah Aceh Singkil tahun 2026 yang bersumber dari pendapatan transfer dari pusat senilai 732 miliar lebih, meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat senilai 716 miliar lebih dan pendapatan transfer antar daerah sebanyak 16 miliar lebih. Terdiri dari pendapatan dana otonomi khusus dan tambahan infrastruktur, dana desa, dana bagi hasil atau DBH sawit dan lainnya, serta pendapatan dari dana alokasi umum atau DAU dan pendapatan dak fisik serta dak non fisik. Kemudian pendapatan bagi hasil pendapatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, serta selanjutnya pendapatan bagi hasil pajak BPNKB dan pendapatan hasil pajak bahan bakar kendaraan, serta pendapatan hasil pajak air permukaan dan pajak rokok. Terakhir, Oyon juga mengatakan bahwa pendapatan sebesar 832 miliar itu juga direncanakan bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah senilai 10 miliar lebih, terkhusus pendapatan dari dana kapitalis dan jaminan kesehatan nasional atau JKN dan FKTP. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, jajanan tradisional khas Gayo yang dijual Pinusa Kuliner dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menu berbuka puasa selama bulan Ramadan di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra dalam feature Ramadan sore ini. Bagi masyarakat Takengon Kabupaten Aceh Tengah, berburu takjil bukan sekedar mencari pengganjal perut sebelum makan besar. Di tengah gempuran jajanan kekinian, panganan khas Gayo tetap memiliki tempat istimewa di hati warga. Wangi daun pisang yang dikukus dan aroma manis gula aren seolah menjadi navigasi alami yang menuntun langkah para pemburu takjil menuju Jalan Sengeda. Tepat di seberang lapangan Sanggamara, sebuah gerai bernama Pinusa Kuliner tampak riuh sejak matahari mulai condong ke barat. Berbeda dengan lapak lain yang didominasi gorengan, Pinusa memilih jalan sunyi namun bermakna, khusus menjual aneka makanan kukus tradisional. Di atas meja dagangannya berjejer rapi lepat kudapan dari tepung ketan berisi unti kelapa dan gula merah yang legit. Ada pula gutel, panganan padat dengan cita rasa gurih yang khas. Tak ketinggalan aneka hasil bumi seperti pisang, ubi, dan jagung rebus turut melengkapi barisan menu sehat tersebut. Bagi Ani Pinusa, sang pemilik, berjualan bukan sekedar transaksi rupiah. Ada misi besar yang ia titipkan dalam setiap bungkus kue yang berpindah tangan. Punah, artinya tidak banyak yang menjual seperti ini. Jadi kita melestarikan kembali lah, artinya melestarikan kembali jajanan khas Gayo yang sudah lama kita tampilkan kembali supaya para kaula muda, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua bisa kembali menikmati jajanan khas Gayo yang sudah lama tidak kita nikmatin. Paling tidak dinikmatinya mungkin secara keluarga di rumah, tapi kalau untuk dijual inilah baru kita tampilkan.
Salah satu alasan mengapa Pinusa menjadi lokasi favorit adalah harganya yang sangat bersahabat di kantong. Di tengah kenaikan harga pangan, Ani tetap mempertahankan harga yang terjangkau agar semua kalangan dapat mencicipi warisan leluhur. Lepat dan gutel dibanderol hanya Rp2.000 per biji, sementara menu favorit pelanggan, kukusan campur yang berisi perpaduan jagung, ubi, dan pisang hanya Rp10.000. Sebuah harga yang sangat bersahabat untuk seporsi nutrisi dan nostalgia. Untuk harganya, untuk lepat, ubi, gutel, dan lepat gayo kita jual Rp2.001. Untuk jajanan seperti ini, satu porsi seperti ini Rp5.000. Jika sekarang yang banyak digemari yaitu dicampur. Semua dicampur jadinya Rp10.000, ubi saut, ubi dengan jagung dan pisang. Antrian yang memanjang setiap sore menjadi bukti bahwa kerinduan akan rasa autentik tak pernah luntur oleh zaman. Seiring waktu berbuka yang semakin dekat, antrian pelanggan semakin ramai. Ada rindu yang terbayar lewat legitnya lepat dan gurihnya gutel. Di tengah modernisasi, Pinusa kuliner menjadi pengingat bahwa identitas budaya, termasuk melalui lidah, harus tetap dijaga agar tidak hilang di telan zaman. Bagi Anda yang sedang berada di Takengon, menyambangi Pinusa bukan hanya soal memuaskan lapar, tapi juga bentuk apresiasi terhadap usaha pelestarian kuliner lokal Gayo. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.